Anda istri yang kedua. Dikaruniai dia orang anak, tapi suami Anda selalu bersama Anda saja. Bahkan sudah pisah ranjang dengan istri yang pertama. Bahkan ingin mencerai istri yang pertama. Maka jadilah Anda istri kedua yang sangat istimewa. Rayulah suamimu dengan dahsyat, agar semakin terikat dengan hati Anda. Rayu suamimu dengan rayuan yang istimewa. Karena dengan rayuan ini suamimu tambah cinta kepadamu dengan cinta yang tidak bisa dikira-kira. Bagaimana rayuan? Nasihati suamimu agar tidak mencerai istrinya. Karena di saat Anda bisa menasihati begini, suamimu akan menganggap kamu ini bicara atas dasar iman. Luar biasa. Bagaimana? Karena Pak, kalau mencerai takut masuk kezaliman. Bisa jadi namanya seorang laki-laki manusia biasa, bisa saja karena terpesona dengan istri keduanya sehingga dia begitu mudah untuk meninggalkan istri pertama. Bisa jadi sebabnya karena Anda. Tapi rayulah suamimu dengan rayuan dahsyat bahwa agar tidak mencerai istri yang pertama. Apapun bentuknya. Bahkan anggap saja, kalau seandainya istri pertama, kalau seandainya istri pertama dengan perilakunya tidak baik, tinggal Anda hibur, abang. Kalau suamimu, istrimu yang pertama adalah kurang baik, misalnya kasar kepadamu, bukankah aku sudah lembut? Cukuplah aku hiburanmu, tapi tolong jangan cerai dia. Karena di sana ada berita seorang Nabi, dari riwayat dari Nabi. Kalau ada istri yang menyuruh suaminya mencerai istrinya yang lainnya, maka dia adalah pelaku dosa. Karena sudah terjadi. Kecuali sebelum menikah Anda bisa tawar-menawar antara mau tidak mau. Tapi sudah menjadi. Apalagi Anda istri kedua. Bahkan istri pertama pun tidak boleh menyuruh cerai. Mencerai istri keduanya nggak boleh. Sudah ada ikatan di hadapan Allah. Nah, kecuali sang istri yang pertama betul-betul pelanggaran syariah sudah tidak bisa diluruskan. Apalagi mohon maaf mungkin melakukan kehinaan, zina dan sebagainya. Nanti khawatir membawa kotoran, itu lain cerita. Bukan fitnah ya, pengakuan. Tapi kalau fitnah juga bahaya juga. Anda dengar sebagai istri kedua, dengar fitnah. Katanya istri pertama begini. Wah, Anda kacau lagi. Yang jelas, jangan diajari suami itu mencerai istri pertamanya. Bahkan cara rayuan dahsyat seperti itu. Maka ketahuilah, diam-diam di dalam suami Anda semakin cinta kepada Anda. Karena perceraian, karena khawatir sudah punya anak barangkali. Sudah bertahun-tahun hidup susah. Kemudian, apapun bentuknya, bahkan diajari sabar. Kalau mungkin suami Anda tidak kuat dengan istri yang pertamanya, tinggal Anda katakan, abang, bukankah itu untuk pengangkatan derajat? Tapi aku dibikin kesel. Saya tinggal jawab, apakah aku juga bikin kesel? Kamu sih tidak. Apakah tidak cukup itu bisa menjadi hiburan? Kalau abang kesel di sana langsung. Kemudian ingatkan suami untuk membagi hari yang baik. Suami untuk membagi hari yang baik, abang, kunjungi istrimu. Mungkin sedih 1 tahun, tapi ini hak kebenaran. Untuk menjadikan suaminya seorang yang bisa adil. Itu hebat, istri kedua yang hebat. Jangan kadang mengolah-mengolah. Bahkan istri pertama saja nggak boleh kok nyuruh cerai. Seperti itu ya nasihat dari kami. Adapun ini bukan masalah ini dorongan untuk poligami atau tidak, nggak ada. Poligami adalah kalau sudah pada waktunya orang poligami. Dan kami pun tidak menyuruh orang harus sedikit-sedikit poligami. Tidak semua orang bisa melakukan itu semuanya. Dan poligami jangan dibikin mainan. Maka jangan dijadikan mainan tuh begini. Suami itu jangan dikit-dikit ngomong ke istrinya, saya menikah lagi ya, nikah lagi. Itu menyakitkan. Atau istri itu nggak apa, jangan ya bang, dikit-dikit jangan. Ngapain? Biasa saja, jangan dibahas. Suami juga jangan banyak ngomong poligami di rumah. Istri juga jangan dikit-dikit larangan poligami di rumah. Biasa saja. Kadang suami itu aneh. Dikit-dikit poligami itu. Wah, enaknya poligami. Ini kan nggak enak di hati istri. Sama istri nggak ada apa-apa. Allah bang, awas lah bang. Apalagi demi Allah saya nggak akan setuju, nggak akan rela. Nggak usah ngomong begitu. Supaya poligami tidak direndahkan oleh pelaku-pelaku poligami. Poligami itu berat, nggak gampang. Ada tanggung jawab di hadapan Allah dan seterusnya. Baik seperti itu ya. Tolong ya, jangan. Ini jaga nasihat ini berlaku pada istri yang pertama juga. Kalau sudah terlanjur terjadi pernikahan, itu adalah dengan perjanjian yang benar. Qabiltu nikah atas nama Allah, maka tidak diperkenankan. Nah, di balik itulah ada jihad nanti setelah itu. Saya cemburu, iya. Akan tapi orang tidak tahu di balik cemburu adalah keindahan di saat bertemu, percaya.
Kalau mungkin Anda pecah cemburu, hai istri kedua. Di saat istri kedua cemburu, di saat suamimu adalah pergi ke istri pertama. Tapi sesungguhnya cemburu itu menjadikan kamu nanti di saat bertemu lebih indah daripada orang yang biasa-biasa saja. Karena Allah pasti ganti, Allah Maha Kasih kok. Tapi kepada para suami, ingat hati-hati, jangan dikit-dikit kawin 2. Atau Anda yang sudah kawin 2 dan 3, jangan nyuruh temannya kawin 2 dan 3. Karena apa? Anda bisa, belum tentu kawan Anda bisa. Kita pun juga tidak begitu tertarik dengan satu orang, itu digimnainan. Jadi kadang-kadang guyonan. Ada satu orang sudah punya istri 2 atau 3 misalnya, 2. Jadi ngeliat temannya, kamu tuh mobil 2, istri 1. Ya, nggak boleh begitu, belum tentu dia mampu. Jangan Anda mengajak seperti itu. Belum tentu bagi dia adalah bisa. Jangan biarin main-main. Poligami dihadirkan dalam Islam adalah untuk sebuah kemuliaan, bukan untuk guyonan begitu, bukan untuk bangga-banggaan. Sama istri pun jangan mengatakan, "Enggak mau, saya enggak mau." Jangan ngomong begitu, malah dihukum oleh Allah dengan sebaliknya. Katakan ini adalah syar'i, ikat suamimu dengan benar, pengabdian yang serius, mengikatnya dengan pengabdian dan cinta. Kalau ternyata masalah nikah ini babnya beda, tapi jangan dikit-dikit yang satu ingkar, yang satu guyonan. Jadi poligami kok bikin mainan. Merendahkan poligami, ini merendahkan syariat Nabi. Makanya Islam dipandang jelek dari sisi poligami bukan karena poligaminya, akan tapi karena caranya yang salah. Atau itu tadi bikin main-main. Ini saja. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.